Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, siang, sore juga Ibu Alfi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Ibu Alfi telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan tanggapan kami atas pernyataan cyberbullying adalah salah satu dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun sebelum kami presentasikan tanggapan kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alif Syah, kemudian ada Fatih Hilal, Irfan Hananto, Osara Gandang, Maya Astriani, dan kemudian ada Ida Nurlaila. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik. Sebelum kita menuju ke tanggapan atas pernyataan tersebut, akan saya paparkan apa itu cyberbullying. Jadi menurut UNICEF, cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu yang menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Dan kita menuju ke tanggapan saya. Saya menanggapi pernyataan di awal tadi, yaitu setuju. Alasan saya setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu karena pernyataan tersebut benar kenyataannya. Dapat kita jumpai di media sosial, bahkan grup WhatsApp keluarga. Baik, sekian dari saya presentasi pertama. Presentasi kedua akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Mbak Maya Astriana. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama ada framing, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Tindakan ini itu berupa provokasi, penghinaan, dan mengejek sehingga menyinggung perasaan korban. Yang kedua ada harassment, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan-pesan yang berisi gangguan dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap korban dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Pada harassment juga sering terdapat kata-kata yang menghasut seseorang untuk melakukan hal yang sama, dalam arti menghasut orang untuk juga membuli korban. Yang ketiga ada denigration atau pencemaran nama baik. Artinya tindakan yang mengumbar keburukan orang lain melalui internet, sehingga merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang keempat, ada impersonation atau peniruan, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya itu terjadi di sosial media seperti Instagram dan Twitter. Mereka biasanya menggunakan akun palsu untuk melaksanakan aksinya. Yang kelima ada cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Tindakan ini itu biasanya membuat korban merasa ketakutan yang besar dan depresi. Yang terakhir ada outing dan trigger outing, yaitu tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Kalau outing itu artinya tindakan menyebarkan foto-foto pribadi korban yang setelah disebarkan itu membuat korban merasa malu dan depresi. Kalau trigger outing itu tipu daya yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain untuk memperoleh rahasia atau foto pribadi dari calon korban. Biasanya kalau pelaku outing juga melakukan trigger outing. Kemudian tanggapan saya mengenai tema yang kita ambil, yaitu setuju karena pada kenyataannya
Saat ini memang banyak ditemukan kasus-kasus cyberbullying yang terjadi akibat perkembangan TIK. Dengan adanya perkembangan TIK yang semakin pesat, memudahkan para pelaku bullying melancarkan aksinya, salah satunya di media sosial. Kemudian akan dibahas tentang ciri-ciri cyberbullying oleh rekan kami, Osara Gandang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Osara Gandang Prakoso akan menjelaskan ciri-ciri cyberbullying. Yang pertama, non-violence, yaitu tidak ada kekerasan fisik. Bisa juga disebut dengan perlawanan tanpa kekerasan. Dan yang kedua, minimage of physical contact, yaitu pelaku dan korban sangat sedikit melakukan kontak langsung atau melakukan kekerasan fisik. Dan yang ketiga, equipment, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Dan yang keempat, teknologi, yaitu memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Dan kita lihat dari ciri-ciri cyberme ketiga dan keempat, nampak jelas cyberme dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan seakan-akan tidak ada batasannya. Sekian dari saya, Osara Gandang Prakoso. Sisanya akan dilanjutkan oleh Mbak Ida Nurlaila. Dan tanggapan saya tentang cyberbullying yaitu setuju, dikarenakan saya sering melihat secara langsung di media sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan adalah membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial, di mana kondisi korban atau psikologi korban mengalami kecemasan dan ketakutan karena cyberbullying yang dilakukan di media sosial. Kasus cyberbullying ini banyak dijumpai oleh anak yang masih di bangku sekolah, cenderung mengalami merasa malu, cemas, depresi, mengucilkan diri lingkungan sosial, dan memutuskan untuk berhenti sekolah atau putus sekolah. Dampak selanjutnya atau kedua yaitu merasa dikucilkan, di mana cyberbullying itu dilakukan di media sosial, tapi orang-orang terdekat dari si korban itu mengetahui dan melihatnya, sehingga cyberbullying juga menimbulkan bullying di kehidupan nyata si korban, dan sehingga korban dikucilkan di lingkungannya. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan adalah kesehatan fisik dan mental terganggu, di mana bullying yang dilakukan secara terus-menerus dan membuat korban merasa stres dan mentalnya terganggu, sehingga menyebabkan penyakit mental atau sering disebut PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan membuat korban merasa depresi dan ingin bunuh diri. Karena rasa yang ditimbulkan dari cyberbullying seperti marah, malu, kesal, terluka, dan tidak berdaya, sehingga membuat terisolasi, membuat rasa depresi, dan menimbulkan rasa ingin bunuh diri. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying itu nyata. Saya setuju dengan pernyataan bahwa cyberbullying merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi, karena ya cyberbullying itu merupakan tindakan yang kurang senonoh, ada merendahkan, melecehkan, mengejek orang lain, yang tentunya dilakukan di media sosial, dan merupakan tindakan yang kurang pantas yang dapat menyerang psikis korban, sehingga menyebabkan korban ingin bunuh diri. Bukannya seorang manusia itu harus saling mensupport satu sama lain, membantu satu sama lain, malah merugikan orang lain yang rendah diri atau merasa insecure, tambah insecure, dan yang seenaknya malah tambah seenaknya. Makanya harus ditangani dengan baik sehingga menimbulkan pribadi yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh cyberbullying di Indonesia oleh Fatih Hilal.
di Indonesia. Dari kasus Usi Sulistiawati, melaporkan beberapa pengguna Instagram yang telah menghina anaknya pada akhir tahun 2018. Pada kasus tersebut, menarik para pelaku didelik pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Bukan delik tentang cyberbullying yang terdapat dalam UU nomor 19 tahun 2016. Minimnya delik tentang cyberbullying membuat para penegak hukum menganggap pencemaran nama baik dengan cyberbullying dalam delik yang sama. Hasilnya adalah pada produk hukum yang tidak efektif sehingga data kasus cyberbullying di Indonesia secara menyeluruh sulit ditemukan. Namun, data dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa setidaknya ada 25 kasus cyberbullying dilaporkan setiap harinya. Data tahun 2018 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan jumlah angka anak korban bullying mencapai 22,4% yang dipicu tingginya konsumsi internet pada anak-anak. Tanggapan saya setuju atas pernyataan cyberbullying adalah salah satu dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Alasannya, karena komentar netizen di media sosial bisa membuat mental seseorang down, kehilangan percaya diri, stres, dan banyak juga kasus yang meninggal bunuh diri karena cyberbullying tersebut. Selanjutnya adalah cara mengatasi cyberbullying. Yang pertama adalah setiap orang punya pandangan yang berbeda. Di sini kita harus bisa memahami bahwa setiap orang punya pandangan dan pendapat yang berbeda. Dan setiap pandangan dan pendapat orang tidaklah semuanya sama. Oleh karena itu kita harus bisa belajar bahwa dari beberapa komentar negatif kita harus bisa memahami bahwa itu tidak dianggap terlalu serius karena setiap orang punya pandangan dan pendapat yang berbeda. Selanjutnya adalah blog dan report komentarnya. Di sini blog dan report komentar adalah jika ada waktu lebih baik kita memblog dan report komentarnya. Karena jika kita terus-menerus membaca komentarnya itu hanya akan membuat kita tambah marah dan merasa sedih. Selanjutnya adalah jangan merespon. Merespon hanya membuang-buang waktu, apalagi jika kita merespon dengan komentar yang sama bermuatan hal-hal negatif. Sama saja kita menjadi pelaku cyberbullying, jadi lebih baik kita jangan merespon. Selanjutnya adalah jangan diambil hati atau baperan. Di sini kita harus bisa tidak mudah sakit hati jika mendapatkan komentar negatif dari orang di media sosial. Selanjutnya adalah istirahat dari sosial media dan jangan undang diri. Nah, ini adalah cara terakhir, yaitu ketika kita mengalami cyberbullying, alangkah baiknya kita beristirahat dari sosial media dan jangan undang diri, atau kita bisa curhat dengan keluarga atau kerabat atau teman dekat. Yang selanjutnya adalah tanggapan mengenai cyberbullying adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tanggapan saya adalah setuju. Alasannya karena memang cyberbullying adalah dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang ini acap kali ditemui cyberbullying di internet, terutama di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun platform lain. Cyberbullying memberikan dampak negatif bagi korban. Korban dapat mengalami gangguan psikologis, malu, depresi, marah, merasa dikucilkan, dan dapat berujung bunuh diri. Kesimpulannya adalah tindakan cyberbullying menyebabkan korban mengalami gangguan psikologis seperti merasa malu, marah, depresi, merasa dikucilkan, takut, dan putus asa. Bahkan jika korban semakin terganggu kondisi psikologisnya, korban sewaktu-waktu dapat mengakhiri hidupnya karena putus asa dengan bullying yang dialaminya. Seharusnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Maka dari itu kita sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.